lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Mobil nasional Indonesia akan segera meluncur dengan mesin buatan Indonesia sendiri. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama, keinginan Indonesia untuk memiliki mobil nasional sendiri sudah ada sejak lama. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki mobil nasional yang benar-benar mandiri dan diproduksi secara massal, bos. Nah, mobil taktis Maung buatan Pindad merupakan secerca harapan bagi Indonesia untuk mencapai mimpi lama ini. Sejak munculnya Maung pada tahun 2020, mobil ini menjadi incaran Kementerian Pertahanan Indonesia sebagai instrumen pelengkap pertahanan negara kita. Versi pertama merupakan kendaraan taktis atau rantis ringan dengan penggerak 4x4 untuk mendukung mobilisasi pertempuran jarak dekat dan bisa menjelajah ke segala medan. Pada Agustus 2021, PT Pindad merilis Maung versi sipil yang disebut dengan MV2. Perkembangan Maung versi sipil terus berlanjut hingga Januari 2023, PT Pindad kembali meliris Maung versi 3 dengan TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri yang lebih besar hingga 65%. Dengan melihat sekilas saja sudah terlihat aura tangguh dan karakteristik off-road yang sangat kental. Versi sipil didesain lebih modern dibandingkan Maung lainnya, dan juga dirancang untuk menerjang segala medan jalan, termasuk gedangan air sehingga terdapat pipa snorkel di bagian fender depan, sebagai jalur nafas ketika mobil terendam air. Dengan ketangguhan dan tampilan yang mengesankan, mobil ini dibanderol di kisaran harga 600 juta. Namun sayangnya, mobil ini masih tergolong mahal jika dibandingkan dengan buatan luar negeri di kelasnya. Hal ini karena komponen utama yaitu mesin masih menggunakan merek buatan asing. Maung sendiri merupakan basis mesin dari Toyota Hilux dengan kapasitas silinder 2494 cc turbo diesel dan 16 valve DOHC. Di atas kertas, mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 149 TK, sedangkan untuk torsinya yaitu sekitar 400 Nm, yang bisa dipacu hingga kecepatan 120 km per jam dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Jika melihat kemampuan Maung, maka Jeep ini setara dengan Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux atau Strada, yang rentang harganya sekitar 300 hingga 500 juta saja. Harga yang kurang kompetitif juga diakui oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, meskipun harga Jeep Maung masih tergolong mahal, dia mengatakan peran Maung sangat penting dalam mendorong berbagai kepentingan bangsa. Misalnya nih, dengan Indonesia tetap membeli Jeep ini dari Pindad, maka nantinya BUMN Pindad mempunyai dana untuk melakukan riset dan mengembangkan TKDN yang lebih tinggi lagi, termasuk ke riset pada teknologi inti yaitu sistem propulsi atau mesin. Berbicara tentang mesin, tenang saja bos, pemerintah kita mulai serius dalam mengembangkan mesin mobil. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, Bapak Prabowo mengatakan pembuatan Maung atas petunjuk atau perintah dari Presiden Joko Widodo langsung. Sebagai informasi geng, pada bulan September 2023 kemarin, pemerintah telah memesan sekitar 5.000 unit Maung Pindad untuk Kementerian Pertahanan. Dalam waktu yang sama, Prabowo mengatakan keberhasilan kendaraan taktis Maung yang diproduksi oleh Pindad, kandungan komponen dalam negeri atau TKDN diklaim mencapai 73%. Tetapi 2 tahun atau 3 tahun lagi, TKDN-nya akan naik hingga 90%. Jika TKDN setinggi itu, berarti sudah menggunakan mesin buatan Indonesia, bos. Belum tahu pasti apakah mesin tersebut menggunakan merek asing yang dibuat di Indonesia, atau Indonesia mengembangkan mesin mobil sendiri. Tapi yang jelas, pernyataan itu bukanlah asal bunyi bos. Karena sejak 2020, Direktur Utama PT Pindad yaitu Bapak Abraham Mose pernah mengatakan dirinya sudah mendapatkan sinyal agar ke depan tak lagi memproduksi kendaraan militer atau sejenisnya dengan mencomot mesin atau komponen dari pabrikan lain. Maksudnya bos, Pindad sudah diberi kebebasan untuk mengembangkan produk-produk inovatif tanpa menjiplak merek lain termasuk mesin. Bapak Abraham juga menjelaskan, hal tersebut memang sudah sempat dipikirkan sejak lama, namun memang dalam praktiknya itu tidak mudah. Ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya nih, membangun infrastruktur dan teknologi alias pabrik untuk memproduksi semua komponen secara mandiri
membutuhkan investasi yang besar alias dana bro. Tentu, PT Pindad butuh bantuan dari pemerintah dalam hal dana bos. Selain itu, sektor hulu masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah. Misalnya nih, Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang mengakui pada saat ini tingkat kandungan dalam negeri industri otomotif di sektor hulu masih menjadi isu. Artinya, material yang dibutuhkan oleh industri mobil seperti resin, aluminium, dan baja belum siap masuk ke industri mobil, bos. Namun demikian, bukan berarti Indonesia tidak bisa. Secara kemampuan dan sumber daya manusia, Indonesia sudah mempunyai potensi untuk memproduksi mesin sendiri. Sekarang tergantung dana aja bos, karena jumlah dana yang dibutuhkan gak main-main. Mengingat, membangun mesin mobil bukan hanya membangun pabrik mesin saja, tetapi juga membangun pabrik baja yang sesuai dengan standar dan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, PT Pindad sekarang lagi wait and see. Bila nantinya peminat terhadap produk-produk Pindad semakin besar, bukan hal yang mustahil ke depan Pindad akan membangun pabrik mesin sendiri. Tentu ini merupakan perkembangan yang baik bagi Indonesia. Keberanian Pindad masuk ke pasar otomotif sipil patut diacungi jempol, bos. Selain meluncurkan maung bermesin konvensional, Pindad juga meluncurkan maung versi listrik. Hebatnya lagi, berbeda dengan maung versi diesel, maung listrik, potensi TKDN-nya bisa dikembangkan secara mandiri sekitar 80 hingga 90%, bos. Sebagaimana kita ketahui, tingkat kandungan dalam negeri atau rantis maung versi konvensional saat ini TKDN-nya masih berada di angka 65%. Beberapa komponen yang masih import seperti rolling chassis atau penggerak dan pengendalian kendaraan, trim atau interior, engine atau mesin, dan power trim atau pengendali kemiringan dan ketinggian. Nah, sedangkan untuk versi elektrik, Direktur Teknologi dan Perkembangan PT Pindad, yaitu Bapak Sigit Santosa, membeberkan tahun ini beberapa komponen akan mulai dilokalisasi, termasuk engine dan chassis. Artinya, tinggal ada beberapa komponen trim dan power trim saja bos yang impor. Jika membandingkan peluang maung diproduksi massal untuk mobil nasional, sepertinya lebih realistis versi elektrik karena infrastrukturnya lebih mendukung. Tapi yang jadi masalah, jika versi elektrik diproduksi massal, tentu pemerintah harus lebih serius untuk mendukung infrastruktur penunjang, misalnya seperti penyediaan charging station. Jadi kesimpulannya, Pak Prabowo itu nggak bohong. Indonesia bakal punya Jeep buatan sendiri itu nyata, tapi versi elektrik bukan bermesin diesel. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi secara kemampuan dan juga sumber daya manusia itu Indonesia mampu sudah buat 100% itu ya. Mobil nasional dengan mesin buatan Indonesia sendiri. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.